Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konten mengenai mekanisme kopling hidrolis pada mobil ya. Kita akan melihat komponennya apa saja dan kemudian cara kerjanya bagaimana. Kita akan saksikan dari video berikut. Yang pertama kita lihat dulu dari mekanisme kopling mobilnya, dari komponennya ya. Yang pertama ada clutch pedal atau pedal kopling, kemudian di sini ada push rod yang masuk ke master cylinder ya. Kemudian dari master cylinder akan disalurkan ke release cylinder ya. Release cylinder, kemudian release cylinder rootnya ini akan menekan release fork. Kemudian release fork ada release bearing di tengahnya. Kemudian setelah itu ada pressure plate ya. Pressure plate atau clutch cover, ini komponen satuannya. Di sini ada pressure plate, kemudian di sini ada clutch disc ya. Baru di sini ada flywheel. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen di benda aslinya ya. Ini adalah pedal kopling atau clutch pedal. Kemudian ini push rod. Ya, batangnya ini push rod. Kemudian dari push rod ada master cylinder ya, master cylinder. Kemudian ke sini. Nah, ini ada reservoir dari minyak koplingnya. Baru dari master cylinder dia akan diteruskan ya, diteruskan fluidanya masuk ke release cylinder atau silinder pembebas. Kemudian di sini juga ada rod yang akan menekan release fork. Nah, release fork ini akan menekan release bearing. Nah, kemudian di sini ada clutch cover. Nah, clutch cover ini ada diafragma spring ini yang kuning, kemudian ada pressure plate yang merah. Nah, kemudian nanti dia akan menjepit, yang hijau ini adalah clutch disc atau kampas koplingnya. Nah, kemudian bagian yang bergerigi ini adalah flywheel ya. Kita lihat dulu cara kerjanya ketika kopling tidak diinjak ya. Ketika kopling tidak diinjak, ini adalah putaran dari mesin dari sini depan. Nah, flywheelnya berputar bersama dengan clutch cover, bersama dengan clutch disc, dikarenakan pressure plate masih menjepit clutch disc, sehingga terjepit, clutch discnya terjepit antara pressure plate dengan flywheel ya. Dan putaran dari mesin dari depan sini akan diteruskan ke input shaft transmisi bagian yang sini ya. Jadi ini masih berputar bersama, tidak ada pembebasan ya. Ini masih engagement ya, posisi terhubung, engagement, bertautan, posisi bertautan. Jadi putaran dari mesin masih diteruskan ke input shaft ya. Kemudian pada saat kita akan melakukan perpindahan gigi, maka akan dilakukan disengagement atau pemutusan tautan. Putaran dari mesin yang melalui flywheel ini akan diputus supaya tidak diteruskan ke input shaft transmisi nantinya ya. Dengan cara apa? Dengan cara menekan pedal kopling ya. Jadi pedal kopling ini diinjak, maka otomatis tekanan fluida dari master cylinder akan diteruskan ke silinder pembebas. Nah, ini seperti ini gerakannya. Ya, ini belum saya injak. Ini saya injak ya. Push rod dari silinder pembebas akan mendorong garpu pemindah ya, atau release fork. Nah, seperti ini gerakannya. Kemudian release fork akan menekan release bearing ya, menekan release bearing, sehingga release bearing akan
mendorong pegas diafragma atau diafragma spring yang kuning ini. Ya, pegas diafragma sehingga akan menarik daripada pressure plate untuk tidak menjepit clutch disc atau kampas koplingnya ya, atau clutch disc atau kampas kopling supaya, atau plat kopling supaya tidak terjepit antara pressure plate dengan flywheel ya. Ini gerakannya nih. Nah, ini tidak saya injak nih. Ketika tidak diinjak maka plat kopling atau clutch di sini terjepit di antara flywheel dengan pressure plate ya, terjepit. Ketika dilakukan disengagement atau dilepaskan pertautannya seperti ini, nah maka posisi daripada clutch di sini free, bebas, sehingga putaran dari depan ya tidak diteruskan ke clutch disc dan tidak terhubung ke input transmisi. Input transmisinya tidak ikut berputar, posisinya seperti ini. Nah, ini tidak ikut berputar dikarenakan posisi dari clutch disc-nya ini bebas, kampas koplingnya bebas, sementara input shaft dari transmisi ini kan terhubungnya ke kampas kopling ini, sehingga ketika kampas kopling ini tidak berputar, otomatis bagian yang masuk ke transmisi juga tidak berputar seperti ini, free ya. Tapi kalau gigi udah masuk ya otomatis akan dilepaskan pedalnya ya, sehingga kembali di sini terjepit oleh pressure plate dengan flywheel dan ikut berputar, sehingga input shaft dari transmisinya juga ikut berputar seperti itu ya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai cara kerja kopling pada mobil tipenya hidrolis dengan menggunakan diafragma spring. Oke, demikian konten dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda berminat atau berkenan untuk memiliki trainer kopling, bisa untuk pembelajaran di sekolah maupun di lembaga kursus ya, atau di pusat pelatihan, silakan hubungi kami sesuai dengan link deskripsi yang ada pada channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nanti akan ada materi AC dan sistem charging and starting. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.